Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Niaza dari kelas 6E Manajemen untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Penjualan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management atau yang kita sebut dengan CRM dari PT Kalbe Farma Tbk. Lanjut. Ya, masuk pada pembahasan profil perusahaan. Jadi, KB Farma Tbk berdiri pada tahun 1966 melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi. Jadi, KLB ini telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya, yang diantaranya ada divisi obat resep, kemudian ada divisi produk kesehatan, ada divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Jadi, didukung lebih dari 16.000 karyawan, yang diantaranya termasuk 2.000 salesman dari 105 orang staf TI, kini Kalbe telah tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia, dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan. Jadi, Kalbe Farma ini juga merupakan perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara dengan nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 52,1 triliun rupiah dan nilai penjualannya sebesar 17,9 triliun rupiah di akhir tahun 2015. Nah, jadi di sini ada visi dan misi dari perusahaan PT KB Farma Tbk. Visinya yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi merek yang kuat dan manajemen yang prima. Kemudian misinya yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Lanjut. Masuk pada pembahasan produk dan jasa dari PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama ada obat dan resep. Jadi obat dan resep ini ada beberapa produk terbaik dari Kalbe, yang diantaranya adalah Brainac, Capsoan, Micoral, Kernevit, Cravit, Neuralgin, Broadcat, Neurtam, Hemapo, dan CPG. Selanjutnya yaitu dari produk kesehatan PT Kalbe Farma Tbk. Nah, jadi beberapa produk obat bebas Kalbe ini telah memiliki pangsa pasar yang kuat untuk tiap-tiap kelas terapinya. Jadi seperti diantaranya itu ada Promac di kelas terapi obat MAC. Kemudian Neo-Ontrostop di kelas terapi obat diare. Kemudian ada Comix dan Woods di kelas terapi obat batuk. Ada juga Mixagrip di kelas terapi obat flu. Nah, jadi selain itu, beberapa produk Kalbe ini ada juga dengan manfaat preventif yang termasuk produk multivitamin. Di antaranya ada vitamin C, seperti merek Cerebrofit, Patigong, Sakatonic, Liver, dan Son C bagi orang dewasa, serta Cerebrofit dan Sakatonic ABC, di mana suplemen multivitamin untuk anak-anak. Lanjut pada produk nutrisi. Jadi pada pasar premium, Kalbe ini menawarkan Morinaga, yaitu produk susu bubuk bagi bayi dan anak-anak. Ada juga Prenagen, yaitu nutrisi sehat bagi ibu hamil dan enterasol. Kemudian ada produk sehat dengan kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi untuk segmen menengah, Kalbe ini menawarkan produk Z, jadi produk susu bubuk bagi anak-anak dan pra-remaja, dan juga ada juga Lovamil. Nah, jadi nutrisi susu bubuk yang cocok bagi ibu hamil dan menyusui. Jadi bagi konsumen berkebutuhan khusus, PT Kalbe Farma Tbk ini juga menyediakan produk Diabetasol yang merupakan makanan pengganti yang tepat bagi penderita diabetes dengan kandungan nutrisi yang lengkap, yang juga membantu mempertahankan kadar gula darah yang stabil. Nah, jadi selain produk-produk tadi itu, divisi ini juga menawarkan berbagai produk nutrisi non-susu.
Di antaranya ada fit bar, kemudian sajian snack bar rendah kalori yang sehat dan enak. Kemudian ada juga Nutrif Benecol, ada produk smoothie dengan kandungan khusus penurun kolesterol dan diva. Ada juga produk minuman kecantikan pertama di Indonesia dengan kandungan kolagen dan antioksidan untuk perawatan kulit. Selanjutnya ada di bagian distribusi dan logistik. Nah, jadi usaha Kalbe ini di bidang distribusi dan logistik itu telah dikelola melalui anak perusahaan dengan kepemilikan sebesar 91,75%. Jadi PT Esneval Putra Mega Trading Tbk yang mana sahamnya ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi divisi distribusi dan logistik Kalbe ini mengoperasikan jaringan distribusi produk farmasi dengan jangkauannya ini terluas di Indonesia, yang mana jaringan yang luas ini mencakup seluruh 33 provinsi di Indonesia yang mendukung Kalbe dalam memberikan layanan ke seluruh negeri. Jadi suatu keunggulan dan kompetitif yang signifikan bagi perseroan. Jadi untuk distribusi produk farmasi di situ ada jaringannya ini menjangkau hampir seluruh rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, farmasi, dan toko obat di Indonesia. Sedangkan untuk produk-produk kesehatan dan nutrisi itu telah menjangkau secara tidak langsung hampir sebanyak 1 juta outlet di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada layanan kesehatan. Nah, jadi layanan kesehatan ini ada Ensemble melalui anak perusahaannya yaitu PT Millennial Dharma Insani, di mana mereka menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui klinik Mitra Sarma. Selanjutnya ada Bio Farma dan ada juga perawatan mata. Nah, jadi dari divisi eye care ini berhasil meraih kinerja positif dengan penjualan neto yang meningkat sebesar 22,91% dengan nilai 27,4 miliar rupiah. Sedangkan produk-produk yang berkontribusi signifikan terhadap total penjualannya yaitu RG Colin, lensa intraocular Rainer, dan Nutrivision. Lanjut. Selanjutnya ada veterin. Jadi Kalbe Animal Health Division atau AHD ini merupakan SBU di bawah PT Kalbe Farma Tbk dengan bisnis obat hewan yaitu farmasi veterin, di mana portofolio produk ini meliputi sediaan farmaseutik hewan, kemudian feed aditif yaitu imbuhan pakan, ada juga feed suplemen yaitu pelengkap pakan, dan beberapa perlengkapan kesehatan hewan maupun alat identifikasi ternaknya. Kemudian ada juga di bagian bisnis internasional. Jadi bidang usaha internasional Kalbe ini terus meraih pertumbuhan yang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi total pendapatan ekspornya kurang lebih mencapai 888,7 miliar rupiah di tahun 2015. Kemudian tumbuh lagi menjadi 11,5% dari 796,9 miliar di tahun 2014. Nah, jadi selain pasar ASEAN, produk-produk kesehatan, nutrisi, dan obat resep Kalbe ini juga diterima dengan baik di beberapa negara lain di Asia dan Afrika, yang mana memiliki karakteristik pasar yang serupa dengan Indonesia. Jadi dengan kantor pusat di Singapura, Kalbe Internasional ini bertanggung jawab mengelola kantor-kantor cabang dan perwakilan perseroan di 10 negara, yang diantaranya ada negara Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, terus Kambodia, Sri Lanka, Nigeria, dan Afrika Selatan. Selanjutnya ada Kalbe Store. Jadi situs e-commerce ini dihadirkan Kalbe Group untuk memudahkan para pelanggannya dalam mendapatkan rangkaian produk nutrisi Kalbe.
Jadi hanya dengan 6 langkah mudah, pelanggan ini dapat mencari, kemudian menemukan, selanjutnya juga memesan, membayar, dan mendapatkan produk-produk Kalbe. Jadi tidak hanya itu kan, Kalbe Store ini juga memungkinkan para pelanggan untuk berkonsultasi dengan ahli nutrisi Kalbe melalui fasilitas live chatnya. Jadi pelanggan ini berkesempatan untuk mendapatkan berbagai rewards menarik dengan mengikuti program membership Kalbe dan mengumpulkan poin untuk setiap transaksi di Kalbe Store. Lanjut, ada pencapaian dan teknologi informasi atau TI pada PT Kalbe Farma Tbk. Jadi di sini nih ada cetak biru TI Kalbe hingga tahun 2012, di mana yang pertama ada sistem integrasi penuh SCM, yang kedua penerapan aplikasi business intelligence on demand bagi semua pihak baik internal maupun eksternalnya. Kemudian yang ketiga ada penerapan Seamless Enterprise Resource Planning atau ERP di semua anak perusahaan. Yang keempat, ada penerapan sistem CRM yang efektif. Jadi, cetak biru TI ini yang disusun oleh grup Kalbe itu tuh cukup komprehensif. Jadi mulai dari sistem supply chain management atau SCM yang terintegrasi hingga customer relationship manajemennya atau CRM-nya ini, di mana salah satu proyek yang sudah berjalan adalah integrasi kantor-kantor cabang dengan kantor pusat. Jadi saat ini sudah hampir 100 kantor cabang terintegrasi ke kantor pusat. Jadi cepatnya pengerjaan integrasi jaringan antar kantor itu karena Kalbe ini sudah menggunakan solusi akses infrastruktur dari Citrix System, di mana solusi ini mudah diterapkan pada 2000 untuk pendukung penerapan aplikasi keuangan di kantor pemasaran dan pabrik-pabriknya. Jadi selain cetak biru tersebut, saat ini juga terdapat rencana pengembangan dan proyek TI yang sedang dilakukan oleh Kalbe. Nah, di sini ada rencana pengembangan dan proyek TI pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, ada integrasi sistem untuk 5 perusahaan farmasi. Nah, 5 perusahaan farmasi itu diantaranya ada PT KB Farma Tbk, ada PT Vinosul Prima, kemudian PT Bifarma Adiluhung, ada PT Dankos Laboratis yang diproyeksikan selesai pada 2009. Yang kedua, yaitu masuk ke proyek integrasi sistem TI inti dengan sistem distribusinya. Nah, jadi ditargetkan pada 2010 itu semua perusahaan sudah memiliki sistem TI yang terintegrasi dengan unit distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan layanan procurement menjadi centralized procurement. Jadi pembelian ini akan diseragamkan kemudian disentralisasikan dalam satu tempat. Yang terakhir yaitu penerapan CRM korporat. Nah, penerapan ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat secara komprehensif mengenai produk hingga solusinya. Jadi program yang tidak kalah pentingnya ini nih untuk mendukung dan meningkatkan kinerja tim penjualannya. Kalbe membekali bagian penjualan dengan personal digital asisten atau PDA, yaitu sekitar 2000 tenaga salesman Kalbe, sekitar 50% itu telah dibekali PDA. Jadi walaupun investasi yang dikeluarkan untuk pengadaan PDA ini cukup mahal, sekitar mencapai 10 miliar rupiah, Kalbe Farma ini tetap menggunakan program tersebut untuk meningkatkan kompetitif di pasarnya. Jadi tujuan utamanya ini memberikan PDA kepada salesman adalah untuk meningkatkan kinerja dan membuat pekerjaan menjadi efisien. Jadi secara keseluruhan investasi TI yang dikeluarkan Kalbe itu sebesar 30 miliar rupiah per tahun. Maka dengan adanya perangkat PDA ini
salesman ini dapat secara langsung melakukan order di tempat dan mengisi informasi stok barang yang bisa dipenuhi. Jadi jika sebelumnya salesman hanya mampu menyambangi 15 gerai, sekarang ini bisa menjangkau lebih dari 20 gerai. Di mana manfaat utamanya itu kan dari adanya PDA dengan kecepatan dalam melakukan input data. Lanjut. CRM PT Kalbe Farma Tbk. Nah, jadi saat ini PT Kalbe Farma itu sedang berusaha memberikan layanan yang bersifat personal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya, baik sebagai stakeholder maupun shareholder. Di sini akan tercipta value chain yang kuat antara PT Kalbe Farma dengan customernya. Jadi penggunaan platform CRM yang terintegrasi ini bisa memungkinkan Kalbe ini menjaga loyalitas konsumennya dengan menarik pelanggan baru dan melakukan upaya-upaya cross-selling pada produk-produk lain yang mungkin dibutuhkan, terutama upaya-upaya cross-selling pada produk-produk nutrisi. Jadi sesuai dengan preferensi data pelanggan, ada di sini CRM Kalbe Farma. Di situ meliputi yang pertama ada Kalbe Customer Care, yaitu pusat pelayanan pelanggan. Kemudian Kalbe Nutrition Home Delivery, yaitu jasa layanan antar. Kemudian ada Kalbe Store, yaitu situs belanja online. Kemudian ada Kalbe Family Reward Card, yang dapat membangun loyalitas konsumen. Jadi salah satu CRM yang disediakan oleh PT Kalbe Farma adalah dibuatkannya sebuah website dan email untuk pelanggan, termasuk dokter yang bekerja sama. Jadi dengan menggunakan fasilitas website dan email, pelanggan dapat dengan mudah untuk menghubungi pihak sales untuk berkepentingan pembelian tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Dan di sini pelanggan ini sudah dimudahkan untuk menjalin hubungan dengan PT Kalbe Farma dengan biaya yang murah. Dari sisi sales juga dapat mengotomatisasi proses penjualan dengan sederhana. Jadi daftar pelanggan dapat disimpan secara otomatis dalam database dan memudahkan sales untuk mengaksesnya dalam waktu yang efisien. Lanjut. Yang pertama dari CRM PT Kalbe Farma Tbk, yang pertama ada Kalbe website dan sosial media. Di sini Kalbe memiliki website yang dapat digunakan untuk para pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Selain itu, Kalbe juga menggunakan sosial media untuk lebih interaktif dan eksis di dunia maya, yaitu menggunakan Facebook. Contohnya seperti gambar yang tertera di sini, yaitu website dan sosial media dari PT Kalbe Farma Tbk. Kemudian ada Kalbe Store. Nah, Kalbe Store ini adalah situs belanja online yang mana bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen membeli produk nutrisi Kalbe melalui layanan pengiriman Nutrition Home Delivery atau yang disingkat dengan NHD. Nah, jadi pembelian ini tanpa dikenakan biaya. Tapi untuk saat ini, Kalbe Store ini melayani pengiriman untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya saja. Selain itu, Kalbe Home Delivery juga dapat diakses dengan telepon untuk layanan pemesanan dan pengantaran bagi setiap pembelian produk Kalbe. Lanjut. Lanjut di sini ada Kalbemed, yaitu mobile apps. Jadi Kalbemed ini adalah aplikasi, yaitu versi mobile dari Kalbe Medis Portal yang memberikan pengembangan informasi klinis untuk dokter, mahasiswa, kemudian para medis dan profesional medis lainnya. Untuk menggunakan Kalbemed ini, pengguna ini diharuskan untuk menjadi member situs website Kalbe terlebih dahulu. Jadi dengan adanya Kalbemed ini, para pelanggan akan lebih loyal
Karena kan layanan yang inovatif itu selalu diberikan kepada pelanggan mengikuti perkembangan zamannya. Lanjut ada Kalbe Family Reward Card, yaitu kartu Kalbe Family Reward Card yang merupakan suatu program yang merangkul seluruh pelanggan dalam satu ikatan keluarga Kalbe. Jadi kartu Kalbe Family Reward Card ini merupakan salah satu program CRM manajemen dari Kalbe Group yang terbaru. Jadi customer ini dapat dengan mudah memperoleh card ini melalui pembelian produk nutrisi Kalbe. Minimal 150.000 melalui Kalbe Home Delivery atau Kalbe e-store pada website Kalbe atau toko terdekat. Pada gambar ini ada contoh kartunya. Terus apa sih manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh customer yang memiliki Kalbe Family Reward Card ini? Jadi keuntungannya yang pertama, konsumen ini bisa menikmati manfaat spesial seperti point rewards setiap pembelian produk Kalbe melalui Kalbe e-store. Jadi Kalbe Home Delivery atau outlet rekanan Kalbe. Yang kedua, konsumen ini juga berkesempatan mendapatkan diskon khusus free produk atau penawaran lainnya di merchant rekanan Kalbe Family yang tergabung di dalam jaringan Kalbe Family Spot. Kemudian yang ketiga, pemegangan kartu Kalbe Family Reward Card ini bisa menikmati potongan harga dan program promosi lainnya yang ditawarkan oleh ratusan merchant rekanan Kalbe. Selanjutnya ada Oracle Kalbe Pharma. Jadi PT Kalbe Pharma ini menggunakan vendor Oracle pada penerapan ERP baik dari segi SCM maupun dari CRM-nya. Jadi CRM yang disediakan Oracle ini terdiri dari kelompok aplikasi yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola relasi dan konsumennya. Jadi aplikasi ini menyediakan kemampuan analisis prediktif terhadap data-data konsumen yang pernah bertransaksi dengan perusahaan. Selanjutnya ada analisis penerapan CRM pada PT Kalbe Pharma Tbk. Jadi analisis pertama yang dilakukan berdasarkan Theo Francis Battle pada tahun 2009 yang membagi customer relationship management ke dalam beberapa tipe dengan karakteristik dominan pada setiap tipenya, yaitu strategi CRM, operasional CRM, kemudian ada analytical CRM dan kolaborasi CRM. Nah, jadi berdasarkan program-program dan kegiatan yang telah diterapkan oleh Kalbe, jadi masing-masing ini termasuk ke dalam tipe CRM yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik yang dominan. Nah, yang pertama ada strategi CRM. Jadi strategi CRM ini berfokus pada pengembangan budaya bisnis customer centric yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan konsumennya. Di mana budaya bisnis customer centric ini dapat dicapai dengan menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Jadi salah satu penerapan CRM pada PT Kalbe Pharma Tbk ini yang termasuk dalam kategori strategi CRM untuk memenangkan dan mempertahankan konsumen, yaitu dengan adanya KalbeMed app yang dapat memberikan perkembangan informasi klinis untuk dokter, mahasiswa kedokteran, kemudian para medis dan profesional medis lainnya. Jadi untuk menggunakan KalbeMed ini, penggunanya diharuskan untuk menjadi member situs website Kalbe terlebih dahulu. Jadi dengan adanya KalbeMed, para pelanggan akan lebih loyal karena layanan yang inovatif selalu diberikan kepada pelanggan mengikuti perkembangan zaman. Jadi selain itu, melalui program baru yang akan diluncurkan, yang diantaranya ada Kiosbox. Nah, jadi Kiosbox ini adalah fasilitas intranet interaktif yang online dengan Kalbe Pharma, di mana pasien yang tengah dirawat di rumah sakit ini dapat mencari informasi tentang penyakit, obat-obatan, dan tentang Kalbe melalui Kiosbox tersebut. Jadi pada Kiosbox tersebut ini pasien juga
dapat mendaftarkan diri menjadi anggota klub kesehatan. Melalui kios box, Kalbe Farma berharap dapat mengetahui kebutuhan, daya beli, dan obat yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, agar nantinya dapat memenangkan dan mempertahankan konsumennya. Jadi dari segi internal, dengan adanya perangkat PDA yang dibawa oleh salesman, ini dapat secara langsung melakukan order di tempat dan mengisi informasi stok barang yang bisa dipenuhi. Jadi jika sebelumnya itu salesman hanya mampu menyambangi 15 gerai, nah jadi kini bisa menjangkau lebih dari 20 gerai. Kemudian ada operasional CRM. Nah, jadi komponen CRM ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan. Terus operasional CRM itu mencangkup dari proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis, seperti otomatisasi dari pemasaran dan pelayanan. Nah, jadi salah satu penerapan CRM pada PT Kalbe Farma Tbk yang termasuk dalam kategori operasional CRM itu dalam bentuk otomasi pemasaran dan penjualan adalah dalam bentuk Kalbe website dan sosial media. Ada juga Kalbe Store. Nah, selain itu, Nutrition Home Delivery atau yang disingkat dengan NHD yang tersedia dalam bentuk website dapat diakses dengan telepon untuk layanan pemesanan dan pengantaran bagi setiap pembelian produk Kalbe, yang merupakan kategori operasional CRM dalam bentuk otomasi pelayanan. Selanjutnya ada analytical CRM. Analytical CRM ini dikenal sebagai back office perusahaan, di mana komponen CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggannya. Kemudian, analytical CRM ini berperan dalam melaksanakan analisis pelanggan dan pasar, seperti analisis tren pasar dan analisis kebutuhan maupun perilaku pelanggannya. Terus, data yang digunakan pada CRM analitik adalah data yang berasal dari CRM operasional. Jadi salah satu penerapan CRM pada PT Kalbe Farma Tbk yang termasuk dalam kategori analytical CRM yaitu adanya penerapan ERP baik dari segi SCM dan CRM dengan menggunakan Oracle. Jadi dengan menggunakan Oracle ini untuk mengatur ERP dari segi CRM, Kalbe Farma ini dapat terbantu untuk mengelola relasi dengan konsumennya, di mana aplikasi ini menyediakan kemampuan analisis prediktif terhadap data-data konsumen yang pernah bertransaksi dengan perusahaan, sehingga dengan adanya perbaikan melalui penataan ERP, maka database konsumen dari segala bentuk penjualan dapat disimpan dan digunakan untuk melihat karakteristik pelanggan serta menganalisa pelanggan potensial atau merelasikan data konsumen untuk tujuan strategi atau taktisnya. Lanjut ada kolaborasi CRM. Jadi komponen kolaborasi CRM ini meliputi email, personalized publishing, communities dan sejenisnya yang dirancang untuk interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Kemudian kolaboratif CRM juga mencangkup pemahaman atau kesadaran bahwa pelanggan yang setia dapat menjadi magnet bagi pelanggan lain. Dalam penerapan CRM yang telah dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk, yaitu Kalbe Media Sosial, di mana customer ini dapat secara langsung berintegrasi dengan customer service Kalbenya. Selain itu, kegiatan interaksi dengan perusahaan ini juga dapat diperoleh oleh customer melalui layanan customer care-nya. Jadi, program lain yang dapat memberikan nilai tambah dan memperluas loyalitas pelanggan ke pelanggan lain yang masih belum berada di level kesetiaan pelanggan, ada Kalbe Venery Reward Card. Melalui program tersebut, konsumen yang telah terdaftar setelah melakukan pembelian dengan batas minimum tertentu bisa menikmati manfaat spesial seperti point rewards setiap pembelian produk Kalbe melalui Kalbe Store.
atau outlet rekanan Kalbe. Jadi di sini konsumen itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan diskon khusus. Juga memiliki kesempatan seperti free product atau penawaran lainnya di merchant rekanan Kalbe Family yang tergabung di dalam jaringan Kalbe Family Spot. Nah, jadi di sini itu disinilah letak poin memperluas loyalitas pelanggan ke pelanggan lain, di mana pelanggan merchant rekanan Kalbe Family yang tergabung dalam Kalbe Family Spot akan tertarik untuk memperoleh Kalbe Family Card, sehingga nantinya dapat memperoleh diskon khusus. Selain itu, pemegang kartu Kalbe Family Reward Card ini juga bisa menikmati potongan harga dan program promosi lainnya yang ditawarkan oleh ratusan merchant rekanan Kalbe. Oke, jadi analisis kedua yaitu ada analisa berdasarkan perkembangan hubungan dengan pelanggan. Jadi menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, CRM ini dibagi ke dalam 3 fase, yaitu mendapatkan pelanggan, meningkatkan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Di sini ada yang pertama, customer acquisition. Jadi, dalam usaha mendapatkan pelanggan, Kalbe memperoleh pelanggan baru dengan mempromosikan produk inovatif dan keunggulan dalam layanan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Pelanggan baru dapat diperoleh dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi melalui website dan layanan yang telah disebutkan. Jadi inovasi baru dalam hal jasa distribusi dan logistik serta biomedik dan pelayanan menarik seperti adanya nutrition home delivery atau NHD dapat melayani customer untuk pembelian melalui website maupun dial call yang mengantarkan pesanan konsumen. Selanjutnya ada customer enchant. Nah, jadi Kalbe ini melakukan upaya-upaya cross-selling pada produk-produk lain yang mungkin dibutuhkan, terutama produk nutrisi sesuai dengan preferensi data pelanggan. Kemudian selanjutnya ada customer retain. Jadi mempertahankan pelanggan atau retain ini merupakan fase terakhir dalam CRM, di mana fase ini fokus pada adaptasi pelayanan, di mana perusahaan itu diharapkan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan serta memberikan pelayanan yang bersifat one stop service. Jadi untuk semua hal yang berhubungan dengan pelanggan. Nah, tahap ini tuh juga merupakan usaha untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Jadi hal ini secara langsung dijabarkan oleh pihak Kalbe Farma bahwa saat ini PT Kalbe Farma lebih menekankan pada perubahan kebijakan dan prosedur yang didesain untuk meningkatkan sales dan customer retention di berbagai perusahaan. Contohnya itu ada penggunaan CRM oleh Kalbe Farma untuk mengidentifikasi dokter mana yang proaktif dengan tenaga pemasarannya, dengan mengkalkulasi pendapatan potensial yang diperoleh dari hubungan dengan para dokter tersebut. Jadi menjalin hubungan yang erat dengan para dokter yang merekomendasikan obatnya kepada pasien. Ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan jasa yang dibeli oleh pelanggan sebelumnya dan informasi mengenai segmentasi pasar lainnya. Selanjutnya ada manfaat penerapan CRM pada PT Kalbe Farma Tbk. Jadi manfaat yang diperoleh PT Kalbe Farma Tbk dengan adanya penerapan CRM itu, yang pertama dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mendongkrak penjualan dan meningkatkan pemasaran. Yang ketiga, memberikan kemudahan update produk pada pelanggan seperti agen, apotik, rumah sakit, dokter, dan pengguna akhir. Yang keempat, dengan CRM ini, PT Kalbe Farma mampu mengidentifikasi dokter mana sih yang proaktif dengan tenaga pemasarannya, kemudian dikalkulasikan pendapatan potensialnya yang diperoleh dari hubungannya dengan para dokter tersebut. Jadi
menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan para dokter yang merekomendasikan obatnya kepada para pasien. Yang kelima yaitu mengetahui informasi mengenai segmentasi pasar lainnya. Selanjutnya ada mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses bisnis. Nah, jadi mengurangi biaya operasional ini di mana perusahaan ini mampu berkomunikasi dengan pelanggannya melalui website atau email. Nah, berarti keseluruhan usaha yang dilakukan itu bukan hanya untuk membidik target tertentu saja, akan tetapi juga karena biayanya sangat murah dan responnya itu lebih cepat. Jadi otomatisasi proses penjualan oleh pihak sales ini maupun survei kerja timnya secara real time oleh pihak manajemennya. Kemudian ada mempercepat proses bisnis. Jadi pihak manajemen ini dapat menyesuaikan alur proses penjualannya ke dalam sistem untuk mengurangi bottleneck lah bahasanya, sehingga diperoleh perkiraan pendapatan dan siklus penjualan yang lebih cepat. Yang terakhir yaitu mempercepat proses layanan dan memberikan kemudahan bagi sales. Lanjut. Baik, kesimpulannya, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, keberhasilan perusahaan semakin tergantung pada kemampuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan atau yang disebut dengan CRM, yang mana memberdayakan pengembangan dan pelaksanaan strategi yang lebih efisien dan efektif yang berfokus pada pelanggan. Jadi CRM ini memiliki peran secara masif yang dapat dimanfaatkan dalam proses prospeksi dan strategi keterlibatan pelanggan untuk kemajuan dan kemampuan daya saing dari PT Kalbe Farma Tbk ini. Oke, sekian presentasi mengenai CRM PT Kalbe Farma Tbk. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.